Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. iya, kita mulai aja biar nggak kemalaman sambil nunggu Kak Ima. Kemarin tuh kita sampai bab 7 yang bagian penyebutan jam. Nah, ya di sini. Kemarin tuh aku tuh baru ngejelasin bedanya sigan sama si. Kalau sigan itu eh, jam berapa jam? Beberapa jam kurun waktu terus kalau jam ini eh, apa ya, karena kalau sigan kan misalkan kita misalkan sekarang jam 9 9 jam sama jam 9 beda kan. Keterangan waktu. Hmm, keterangan waktu, kemudian eh, misal nih contoh Ahok sigan sama Ahok si. Kalau ini 9 jam, kalau ini jam 9. Misal contoh kalimatnya, Ahop si gandongan, dia soyo. Itu sudah tidur selama 9 jam. Nah, kalau yang ini misalkan, Ahop si ye, ironai. Ahop si ye ironai. Gitu. Beda kan antara Sion sama si. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau ini berarti Hansi, ini dia keterangan waktu jam 1. Ini juga sama, Hansi Sipun jam 1:10. Kemudian ini Hansi Sansipun jam 1:30. Kemudian di sini ada perbedaan penyebutan angka nih. Nyadar nggak di sini dia pakai native Korean yang Hanadul Setnet. Kalau yang ini dia pakai yang Il I Samsa Ryuk Chilpal Gusip yang itu, yang Chinese Korean. Memang untuk penyebutan waktu untuk jam itu dia pakai native yang Hanadul Set, sedangkan untuk menit sama detik dia pakai yang Il I Samsa. Kayak di sini. Ini Sipun kan bukan Yolbun. Kalau Yol dia kan native Korea, itu salah. Harusnya Sipun ini udah benar. Kemudian ini Samsipun. Samsipun kan 30 menit. 30 menit kan setengah jam ya. Setengahnya dari 1 jam. Nah, ini bisa diganti pakai ban. Ban ini artinya setengah gitu. Seperti biasa kalau ada yang mau ditanyain, eh, bertanya aja langsung ya di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Kemudian, Baik, Sam. oke. Ini kedengeran nggak suara aku? Suara orang-orang Jelas, jelas banget. berisik nggak? Maksudnya suara aku jelas, tapi Orang suara yang di belakang. ya Suara Sam jelas kok, aman-aman. yang belakang nggak berisik kan? Boleh lah, bisa. Soalnya, soalnya sambil ini Google Meet ngerjain tugas kelompok. Aman ya? Oh, aman-aman. Oke.
Terus di sini ada kosakata jada tidur, kemudian mogyokhada mandi. Bedanya mogyokhada sama shawahada apa? Kalau mogyokhada dia tuh apa? Mandi tapi dipakai bak gitu, pakai yang kayak gini bed up. Kalau shawahada dari shower bahasa Inggris, shawahada. Dia artinya mandi juga sama. Ini apa? Kalau pakai gayung, kalau pakai gayung dia bisa eh mogyo kayaknya. Pokoknya kan shower kalau shower pakai shower kan gitu. Ya pakai gayung. Mogyo kada. Kemudian kebalikan dari jada, tidur dia bangun tidur kan, hiranada. Kalau bangun dari duduk itu apa? Hirosoda. Kemudian di sini kan ini bangun tidur. Kalau bangun dari duduk dia eh, hirosoda. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada sesuhada. Sesuhada ini cuci muka. Kemudian iril takta ini sikat gigi. Selain iril takta, ada juga kata sinonim ya. Sinonimnya itu yang iril ada gitu. Kemudian di sini udah skip. Kemudian di sini ada hagohamke, waguahamke. Dia tuh artinya dan. Ini kayaknya udah deh. Oh ya nggak apa. Ini sama ini sama. Hamke persamaannya gaci. Masih inget kan? Gaci. Contoh kalimatnya di sini ada cinggu haguhan ke cukue. Cuku ada dia bermain bola. Cinggu hagu bersama teman hamke. Jadi dia main bola bersama teman gitu. Terus di sini nunggu hagu hamke suka makan gayo. Pergi ke supermarket bersama siapa? Oma hagu hamke suka makan gayo. Pergi bersama ibu ke supermarket. Tuh. Ini skip. Kemudian yang ini, yang do, go, do, aoyo. Ini bingung kan? Sedikit bingung, tapi ini sebenarnya mudah. Kita potong dari sini dulu. Kita pecah. Do ini artinya juga. Juga. Kemudian go ini artinya dan. Go ini singkatan dari hago. Gitu. Baru. Ini kan do sama kan juga. Terakhir dikasih aoyo. Ini fungsinya buat apa? Buat eh, mengulang suatu kegiatan yang jenisnya sama. Atau menjelaskan sebuah ada tidaknya suatu benda. Berarti bisa dipakai untuk kata keterangan ataupun kata kerja. Kayak nih contoh yang pertama. Yonpil duitku juga du isoyo. Ini kan kata keterangannya atau kata sifatnya sama-sama ita. Yonpil duitku juga du isoyo. Yon,
Jadi kalau diterjemahin ada pensil, ada juga penghapus. Itu. Ini juga kan artinya di belakang, pokoknya di tiap di belakang kata benda yang ada posisinya sama, dia ditempeli do, yang artinya juga. Yang pertama kata benda yang pertama yang pil pensil, kata benda yang kedua jiuge penghapus gitu. Jadi mereka sama-sama ada. Ada pensil, ada juga penghapus. Gitu. Nah, kemudian di sini kita langsung sorot kata kerjanya ini. Tada, menaiki. Dia kata dasarnya tada kan? Tada. Norito eso di taman bermain. Genedu tagu mikrom teldu tayo. Gene itu apa ya? Gene itu ayunan. Sedangkan mikrontel itu perosotan. Narito eso genedu tagu mikrontel du tayo. Aku naik ayunan. eh, aku di taman bermain naik ayunan juga naik seluncur perosotan gitu. Kemudian itu untuk bab 7. Kemudian bab 8 harus kata kerja yang sama ya, Sen. Ya, harus kata kerja yang sama atau situasi si kata bendanya sama kayak tadi. Misalkan aku mau bilang, handphone do iku, notebook do isoyo. Aku tulis, handphone do iku, hmm, notebook do isoyo. Notebook do isoyo. Nah, ini kan kata keterangannya atau situasinya kan ada. Sama-sama ita kan, kayak yang tadi tada. Gitu. Handphone do iku, notebook do isoyo. Aku punya HP juga punya notebook itu. Atau kalau mau kata benda yang sama, nih misal. Maksudnya kata benda yang sama tuh bukan misalkan dua-duanya handphone, dua-duanya notebook, atau dua-duanya pensil. Enggak. Maksudnya jenis bendanya. Kalau kita mau bilang minuman nih. Misalkan uyu, uyur masiku koladu mashoyo gitu. Kalau ini double sih, ini kata bendanya sama jenisnya minuman. Kata kerjanya juga sama, dia minum gitu. Aku minum susu juga minum cola gitu. Oke, kita lanjut ke bab 8. Uri dong Nero Oseo. Datanglah ke desa kami. Dongne ini artinya desa. Ro ini dia tata bahasa yang bakal kita bahas, yaitu artinya bisa bermacam-macam, bisa penunjuk arah, bisa, pokoknya nanti ada di bab 8 ini. Oseo ini dari Oda. Seo ini kan tata bahasa perintah. Oda ini datang, Seo ini kayak lah, datanglah. Datanglah ke desa kami. Ini Uri kan artinya kami. Ini skip. Kemudian kita langsung ke kosakata. Ini Oseo kata dasarnya apa, Sam? Oseo
Oseo kata dasarnya oda plus Oseo. Oseo ini dia kalau berakhiran bacim ditambah Oseo. Kayak Mokta sama dengan Mogeseo. Kemudian kalau dia berakhiran vokal ditambahnya seo aja. Gak pakai e. Kayak Oda ini. Oda kan berakhiran vokal. Jadi Oseo gitu. Oke, kita di sini bahas kata-kata. Ini dongnya desa. Di desa biasanya ada toko-toko kan. Kayak di pasar gitu banyak. Kayak toko buah, toko bunga. Guail ini buah, gage ini toko. Berarti guail gage toko buah. Kemudian kot ini bunga, gage ini toko. Berarti kot gage toko bunga. Ada juga pang gage. Pang itu roti, gage itu toko. Berarti pang gage toko roti. Kemudian ada siktang, rumah makan. Ada mun gujom ini toko alat tulis. Ada yakuk, yakuk ini apotik. Kemudian Sengson gage ini toko ikan, pasar ikan lah. Sengson ini ikan. Kemudian Sijang, pasar. Kemudian ada guaja. Guaja ini kue, ada guail buah. Nah yang ini iya harusnya guail gage. Bukan kot gage. Nah ini yang tadi kita bahas, Useo. Useo ini dia kalimat perintah yang artinya lah, titik-titik lah, kata kerja plus lah. Ini hanya dipakai buat kata kerja ya. Kayak memerintahkan, bacalah buku. Cekel, cek itu buku. Ilgeseo. Ilgeseo ini, bentar ini salah. Terus Ilgeseo ini dari Ilkta plus Geseo. Kenapa tambah Geseo? Karena dia berakhiran bacim kan, bacim giok. Berarti Ilkta Ilgeseo gitu. Nah kalau ini kayak tulislah namamu. Irem itu nama, ireme seda. Seda ini menulis, kata dasarnya menulis, terus tambah seo karena dia berakhiran vokal berakhiran vokal kan. Kalau berakhiran vokal langsung tambah seo aja. Irema seseo, tulislah namamu. Itu. Kemudian, tata bahasa yang kedua, kita ada ero. Ero ini bisa diartikan ke ataupun menyatakan arah juga bisa. Di sini ada. Juga untuk menyatakan cara menggunakan sesuatu gitu. Kayak di sini. Kalau ini contoh kalimat yang pertama, kot kagero kaseo. Kot kage tadi apa? Kot kage toko bunga. Ro ini ke kot kagero ke toko bunga gaseo. Pergilah. Dia dari gada. Gada artinya pergi tambah seo. Kot kagero gaseo. Itu. Kalau yang ini undong jangero ke lapangan Oseo datanglah ke lapangan. Kalau ada bacim, berakhiran bacim dia ditambah ero kayak di sini. Undongjang dia berakhiran bacim ieng, jadi ditambahnya ero. Kalau nggak ada bacim atau berakhiran vokal, dia langsung tambah ro kayak di sini.
gage. Gage berakhiran vokal E, berarti langsung tambah ro. Berarti gageru. Tuh. Kemudian di sini udah. Untuk bab 8 sampai situ dulu. Sebelum kita akhiri, ya enggak ada yang langsung bahas evaluasi kayaknya. Sebelum ke evaluasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung bahas. Iya, masih Zoom. Oke, berarti kita langsung bahas evaluasi. Supervising peralatan teknis dari spesialisasi konten kreator, istilahnya cuma ditulis membuat video iklan, membuat video organik, gitu. Ya kan YouTube gitu doang kan ya tulisannya paling gitu. Ya, apa benar? Dan monitoringnya sekarang. Kayaknya itu yang paling penting bisa. Kayaknya evaluasi nanti deh bareng Kak Ima. Biar nggak double ngejelasin. Buat Zoom kali ini segitu dulu. Terima kasih atas waktunya. Nanti ini aku bakal send recordnya ke grup buat Kak Ima. Oke, kamsahamnida. Izin stop share. Stop record juga.